Oke, Bapak Ibu, saya langsung saja sambil menunggu yang lain ya. Nah, saya lihat di sini tugas satu itu membuat satu judul penulisan artikel ilmiah. Jadi kan Bapak Ibu diminta untuk membuat judul ya. Jadi silahkan masing-masing memikirkan judulnya apa. Nah, ini beberapa contoh judul ya. Cicerus, ya, tradisi 7 bulanan, ini berkaitan dengan budaya, ada konflik. Untuk menentukan judul ini disesuaikan dengan minat masing-masing, termasuk juga kira-kira nanti mau menulis tentang apa atau mau meneliti tentang apa. Kalau ada yang misalnya tertarik di lingkungan sekitarnya, ya silakan buat yang di lingkungan sekitarnya itu. Nah, buat saja judulnya. Nah, kemudian kalau ingin mencari lagi, minimal kan diminta di sini 10 referensi 5 tahun terakhir ya. 5 diantaranya artikel jurnal dan selebihnya buku atau rujukan lain ya, rujukan selain jurnal. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengunjungi Google Scholar ya. Nah, ini Google Scholar saya. Di sini ada buku dan juga ada artikel. Kalau di Google Scholar saya, ini buku ya. Nah, ini buku. Nah, ini artikel. Dia kelihatan dari penerbitnya. Get Press Indonesia berarti buku itu. Nah, dia lihat dari terbitannya dari di mana. Nah, kalau ini jurnal, karena tertulis di sini pada ringan, jurnal pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau 5 bagaimana? 5 tahun terakhir itu agak mepet ya? Enggak terlalu ini tahunnya 2023 kan? Nah, ini 2023 semua ini. Nah, saya mau contohkan yang lain, yang bukan dari Scholar saya. Misalnya Pak Lukman rencana judulnya tentang apa? Supaya langsung kita contohkan. Untuk judul sih masih belum ini ya, cuman atau minatnya. Pasti sih saya ngambil studi literatur tentang angkat temanya mungkin sekitar judi online ya. Judi online, oke. Itu tinggal ketik judi online di Google Scholar. Kalau memang studi literatur ya. Iya. Nah, nanti dia akan muncul banyak artikel maupun buku ya. Karena di Google Scholar ini tidak hanya artikel, buku juga ada ya. Bahkan saya lihat juga ada modul juga. Tapi karena di sini diarahkan buku 5 referensi. Artikel 5 dan buku serta sumber lain itu 5. Jadi berarti kita utamakan dulu artikel ya, artikel 5. Oke. Tentang judi online ya. Tapi saya pikir kalau soal bukunya mungkin agak terbatas ini judi online ini untuk buku ya. Tapi saya pikir ada. Kalau buku mungkin untuk teorinya ya Pak? Sebenarnya yang diminta itu referensinya, misalnya bisa ditulis di bagian latar belakang ya. Boleh juga teorinya, boleh juga. Iya, kalau untuk buku kan mungkin dia kan spesifik general ilmunya ya, teorinya. Cuma untuk case-nya kan mungkin pasti yang lebih mudah ditemukan pasti di jurnal sih. Iya, di jurnal, di artikel tepatnya ya. Jadi mulai ini kita harus konsisten sebut ini artikel, jadi bukan jurnalnya. Kalau jurnal tempatnya. Nah, ini tentang judi online banyak ya. Jadi nanti kalau Pak Lukman mau ambil tentang judi online, ini ada contoh-contoh judul. Nah ya, sudah langsung tentang judi online, tinggal Pak Lukman sesuaikan. Mau lihat di sisi mananya judi online. Kalau ini kan yang pertama mereka lihat tentang kaitannya dengan kepolisian ya, atau aturan-aturan kan. Nah ini juga itu tentang institusi kepolisian,
Jadi kalau misalnya sosiologi, kalau Pak Lukman sosiologi atau apa bidangnya? Iya, sosiologi. Nah, sosiologi kan, karena di sosiologi. Iya. Nah, boleh juga misalnya analisis sosiologi hukum misalnya, atau analisis tentang apa, tentang perilaku, ya. Nah, terserah. Perilaku. Mungkin akan lebih spesifik ke perilaku mahasiswa ya. Nah, bisa perilaku mahasiswa yang menggunakan judi online misalnya atau apa, itu bisa. Kadang kan kalau mahasiswa kalau sudah terlilit judi online atau ini, dia akan kadang uang semesternya digunakan untuk itu ya. Kadang membohongi orang tua juga, kemudian mungkin di kelas jadi tidak semangat, kan kita lihat perilaku ya. Perilaku berarti apa yang terlihat dari gerak-geriknya, ya. Dia beda dengan tindakan. Kalau tindakan kan dia teorinya lebih ke Weber ya. Kalau perilaku ini bisa kayak behaviorisme ya dan lain-lain. Pertukaran sosial. Nah, nanti tergantung itu. Dia sebenarnya boleh juga dia referensinya dari buku. Misalnya ada buku yang membahas tentang perilaku itu, atau yang menulis tentang judi online. Nah, bisa. Jadi tidak harus teorinya dari buku. Karena di buku juga banyak menulis tentang hal-hal yang sifatnya umum kan. Nah, jadi boleh juga. Tidak di buku bisa dijadikan referensi juga, di latar belakang boleh, di bagian metode apalagi kan. Nah, ini judul-judulnya. Jadi tinggal download ini PDF-nya. Download. Nah, sekarang saya mau tunjukkan cara mengutip. Misalnya Pak Lukman ambil lehmanya kepolisian ini. Setelah di-download PDF-nya, ambil di bagian kutip ini. Kutip. Ini kita akan upload nanti di Mendeley. Nah, ini ambil yang apa, klik Refman. Ya, klik Refman. Ini dia harus mendownload file ini dulu, Refman. Karena kalau tidak begini, kita harus manual. Misalnya Pak Lukman harus manual itu masukkan judulnya, ketik judul, lalu diketik lagi tahunnya, harus baca lagi artikelnya tahun berapa kan, terbitan itu. Lalu setelah judul, penerbitnya apakah dari jurnal mana misalnya, kalau buku dari penerbit yang mana. Manual capek. Kalau yang dikutip 2 oke lah, kalau yang dikutip 20 kan capek mau manual. Nah, jadi kita sudah download ini Refman. Kemudian saya harus stop share. Saya share yang satu lagi. Pak Lukman bisa menggunakan Mendeley? Bisa sih Pak. Bisa ya. Jadi maksud saya mungkin bagi yang belum bisa ya, atau bagi yang sudah bisa tapi selama ini tidak menggunakan Refman itu, karena ada juga yang tidak menggunakan itu. Ini yang desktop ya, ada juga Mendeley ini kan yang reference yang bisa langsung online. Ya, oke, mana tadi ya? Di sini sajalah. Tunggu, sudah muncul? Sudah ya. Ya, tunggu, ini masih agak berat dia, ditambah lagi jaringan. Nah, kita anggap ini awalnya tidak ada. Lalu kita ambil dari artikel yang tadi yang kita anggap sudah di-download ya, kita ambil paragrafnya bagian ini. Bagian ini. Ya, kemudian kita mau kutip ya. Kita kutip karena kalimat ini diambil dari artikel sebelumnya tadi.
Dia seharusnya di-upload dulu ini. Tunggu. Bisa enggak ya? Tunggu. Di bagian mendelay, kita harus share screen mendelay. Oke. Ada muncul mendelay? Belum. Oh, Lagi belum. loading ya. Udah. Nah ya, ini kita add file, klik di bagian add ini mendelay sudah dibuka ya. Kalau bagi yang belum punya, nanti saya share filenya, tinggal download dan install. Add file. Kalau kita tidak punya yang refman tadi, kita harus manual di sini. Nah, kita tulis judulnya satu-satu, autornya, nama jurnalnya, tahun, semua kita tulis manual. Nah, kalau kita punya refman tadi, kita tinggal add file. Lalu kita cari file refman yang kita download tadi ya. Saya tidak tahu ini apakah kelihatan di share screen kalau akan yang ini ya, jendela yang. Nah, kemudian tinggal klik. Nah, dia ini muncul langsung tanpa manual ya. Jadi data artikel yang kita download tadi dia muncul otomatis. Nah, oke. Ini sudah kita pindah lagi ke file artikel kita. Kalau soal judul kan itu saya kembalikan ke Bapak Ibu ya. Judulnya tentang apa, saya tunjukkan cara mencari referensi. Dan nanti silahkan ya, misalnya kalau mau konsultasi judul boleh WA kok. Judul ini boleh enggak Pak? Atau bagaimana? Saya akan coba bantu ya. Boleh lewat WA. Oke. Kita mensitasi lagi. Sudah muncul ya? Sedang loading. Loading ya? Sudah. Oke. Nah ini, anggap kita ambil kalimat ini dari artikel tadi. Nah, kemudian tinggal kita setelah kalimat, ya kita kasih spasi dikit sebelum tanda titik. Tapi ada juga orang yang mengutip setelah tanda titik ya. Tapi kalau saya lebih suka sebelum tanda titik. Lalu kita klik reference ya di menu Microsoft Word, insert citation. Karena tadi kan sudah kita upload. Nah, kita go to Mendeley ya. Dia kalau begini muncul di share screen enggak? Kalau ini muncul enggak? Ini sih belum muncul ya. Harusnya sih muncul, cuman ini belum muncul. Karena ini kan jendela kedua kan yang saya tampilkan Word ya. Tapi dia harus masuk nggak muncul dia. Nggak muncul, oke. Kita anggap oke lah nggak muncul. Pokoknya dia masuk ke Mendeley. Nanti ada cite ya, cite atau citasi di bagian kiri atas. Kita klik cite itu. Kalau file artikelnya tadi kan sudah kita refman-nya sudah kita masukkan, kita upload tadi. Ini kalau pakai Mendeley. Kalau yang tidak pakai Mendeley nanti saya tunjukkan juga caranya. Karena saya pikir banyak juga yang belum bisa Mendeley. Ini menunggu ya, dia membaca ininya. Membaca citasi ya. Satu judul penulisan artikel ilmiah, mencari, membaca, merangkum dan mencatat minimal 10 referensi 5 tahun terakhir. Ini dia agak berat. Mengunggah hasil tugas. Ya berat. Jadi sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya boleh ya.
Kalau soal mencari tahun kan di Google Scholar itu dia ada tahunnya. Jadi lihat yang 5 tahun terakhir berarti boleh sampai 2018 ke atas ya. Sampai 2023, 18, 20, ya 2019 lah. 19, 2020, nah. 2019. Ya 2019. Nah ini yang tadi Lacoro et al 2020. Nah, nanti referensinya tinggal kita klik ini insert bibliografi. Ini tertutup. Ini di bagian atas Word-nya, di bagian reference ada insert bibliografi. Nah ini, klik, nanti dia daftar pustakanya otomatis muncul semua ya, termasuk yang Lacoro et al tadi. Ini. Nah muncul semua. Lacoro berarti L. Nah ini dia muncul ya. Yang diminta adalah apa style 7 ya. Nah ini dia ada di bagian style, apa style. Nah ini 7. Nah kita klik. Nah ini karena sudah 7 tidak berubah dia. Kalau dia IEE ya, nah IEE, nah dia akan berubah biasanya. Dia akan ada nomor ya 1, 2, 3 nya. Ini dia masih loading. Jadi karena yang diminta apa style 7 ya tinggal klik ini. Nah kalau yang tidak tahu cara mendelay memang agak rumit. Bapak Ibu harus lihat contoh penulisan daftar pustaka yang apa style 7 itu. Misalnya dimulai dari nama penulis, titik, dalam kurung tahun, titik, judul. Nah harus ikuti itu sampai nanti nama jurnalnya, volume. Nah, itu agak ribet ya. Makanya saya sarankan Bapak Ibu memang harus mempelajari mendelay. Kalau tidak bisa nanti saya bersedia untuk mengajarkannya ya lewat online. Nah ini dia loading. Karena sambil menunggu ini ada yang mau bertanya enggak? Ini kita tidak bisa membuang waktu dengan menunggu ini loadingnya. Nah ini dia sudah. Ini kalau IEE ya dia ada nomor ya 1, 2, 3. Nah kalau kita apa style ya ini yang tadi, yang sebelumnya. Saya pikir itu kalau untuk cari referensi itu mudah ya. Saya sarankan salah satunya Google Scholar ya. Tinggal ketik judul sesuai judul kita. Kalau tentang yang Pak Lukman tadi ya kita ketik itu dia akan muncul semua ya. Ada lagi enggak selain ini? Kalau manual dia begini ya, memang kita tulis Lacoro, kalau dia lebih dari 1 berarti pakai et al ya, 2020. Nah, di daftar pustaka kita tulis lagi manual seperti ini. Ikuti saja contoh daftar pustaka yang apa style 7 ini. Apa masih ada kira-kira selain ini? Apalagi kira-kira yang butuh saya ini kan? Bapak Ibu mungkin supaya apa namanya Zoom kita efektif ya, boleh mau kasih saran atau pertanyaan. Karena kalau berdasarkan arahan di tugas 1 itu cuma itu, buat 1 judul penulisan artikel ilmiah. Jadi memang Bapak Ibu harus buat judul ya. Nanti kalau untuk judul silahkan buat, lalu boleh kalau mau konsultasi ke saya silahkan, atau kalau mau lanjut sendiri silahkan. Dan cari 10 referensi. Nah, ambil artikel 5 katanya, lalu buku dan yang lain boleh 5 lagi. Di Google Scholar ada semua kok. Lalu buat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan itu mungkin maksudnya ini ya, mulai dari latar belakang ini.
Nah, mulai misalnya judul ya. Kalau bisa buat saja langsung seperti ini. Buat abstraknya, lalu buat pendahuluan. Tunggu, mungkin bagusnya yang dari ini, yang dari UT. Yang dari UT ini muncul nggak, Pak Lukman? Ya. Yang contoh dari Yang UT, dari UT di layarnya. yang Judul artikel enggak, terdiri ini dari yang tadi sih Pak. bukan judul artikel terdiri dari 3 ini belum muncul ya? Belum. Itu ya, boleh supaya tidak bingung, boleh langsung tanyakan yang kira-kira di bagian mana yang perlu pendalaman. Nah, ini yang dari UT ini. Kalau sudah muncul, sudah ya? Udah. Nah, ini yang dari UT ini. Buat saja judulnya, lalu nanti buat penulis pertamanya nama mahasiswa ya. Nah, saya tidak tahu kalau di UT bagaimana ya, tapi kalau di kampus itu biasanya penulis kedua itu dosen pembimbing 1. Dosen. Ya, penulis ketiganya dosen pembimbing 2. Nah, kalau di UT saya tidak tahu. Kalau tidak salah kabarnya kemarin penulis 1-nya mahasiswa, penulis 2-nya Dr. Karil atau saya begitu ya. Tapi saya ikuti saja arahan dari kampus UT ya. Nah, lalu program studi, email. Nah, yang dimaksud dengan kerangka tulisan yang ini saya pikir ya. Mulai dari abstrak itu. Ini jaringan. Oke. Lalu pendahuluannya. Nah, dibuat pendahuluannya di bawah tinjauan teoritis. Teoritis ini ya lebih banyak ke teori ya. Teorinya apa? Kemudian juga boleh saya pikir tambahkan kerangka konseptualnya ya. Misalnya kalau judulnya tentang bullying ya tulis bullying itu apa. Kalau bullying di sekolah, nah jelaskan sedikit yang dimaksud dengan sekolah itu apa gitu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu mengelaborasi saja. Nah, buat tabel. Mungkin cocokkan dengan template UT ini ya. Karena seharusnya kalau mau buat template itu kita harus tahu dulu jurnal yang dituju itu yang mana. Misalnya kalau disuruh ke jurnal UT, nah maka kita ambil template jurnal tersebut kan. Tapi karena ini tidak dituliskan judulnya jurnalnya yang mana, berarti Bapak Ibu silakan saja. Nanti penilaian saya pokoknya sesuai dengan template-nya ya sudah. Atau kita sepakati saja Bapak Ibu sesuaikan dengan template yang dari UT ini ya. Template artikel karya mahasiswa S1 UT ini. Ini saja. Bapak Ibu ikuti ini supaya seragam semua. Ada kok di LMS-nya di bagian kedua itu. Di aktivitas belajar 2 itu. Ada di bagian bawah, di bawah PDF. Di bawah PowerPoint komponen karya ilmiah ada template artikel karya ilmiah. Sesuaikan dengan ini. Ini kalau ada tabel ya. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau ada tabel penulisannya seperti ini. Nah ini kan garis miring, maka ikuti garis miringnya. Ini saya contohkan kalau Bapak Ibu mau cepat ya. Misalnya kutip ini dari artikel orang lain ya. Copy, lalu ingin menyesuaikannya dengan format asal template. Nah ini kan miring ya, cetak miring dan hurufnya Times Roman, fontnya 12 ukurannya. Nah, boleh di blok ya, lalu klik kanan, ambil yang ini, keep text only. Kalau keep text only itu
dia akan menyesuaikan formatnya dengan template asal. Jadi kalau dia tebal, akan dia ikuti format font tebal itu ya. Ini sisa berapa menit lagi? Sedikit lagi ya. Ini bagi yang terlambat masuk ya, nanti gimana lagi kan. Nah, klik kanan, ambil yang keep text only. Nah, dia akan menyesuaikan dengan format asal ya. Nah, kita coba ke bagian atas. Klik di sebelah kanannya, klik kanan, klik text only. Dia akan berbeda. Dia akan mengikuti format asal template. Jadi kita tidak perlu lagi baca-baca template. Apakah ukurannya 12, mau 20, dia akan ikuti. Nah, seperti di bawah tadi dia ikuti penulisan miring ya. Kalau di atas tebal ya. Nah, itu caranya. Klik kanan, keep text only ya. Misalnya kalau ambil dari internet ya atau dari artikel lain, butuh itu supaya kita tidak perlu baca-baca template harus berapa hurufnya, harus apa jenis hurufnya. Lalu metodenya Bapak Ibu tentukan, apakah mau kualitatif, kuantitatif ya, ataupun studi literatur ya, kualitatif tapi studi literatur misalnya. Lalu buat hasil dan pembahasan, baca saja, dia ada arahannya kok. Nah, berarti tidak dipisah ya. Ini hasil file dan ini bisa pembahasan didapat dari mereka mana, Pak? gabung. Sebenarnya hasil pembahasan ini bisa dipisah ya, hasil saja. Pembahasan nanti baru hasil itu dibahas dengan teori, dengan referensi ya. Kalau ini berarti langsung saja. Nanti hasil bagian atas, hasil ini bisa berupa, kalau kualitatif ya, dia bisa berupa hasil observasi, lalu hasil wawancara, lalu dokumen. Lalu di bagian akhir baru dibahas dengan teori misalnya. Berdasarkan teori tindakan Weber misalnya, maka tindakan mahasiswa yang melakukan judi online ini, ini. Nah, atau berdasarkan penelitian si A, si B, nah itu kalau kita mau bahas dengan penelitian lain ya, atau referensi lain selain teori. Berarti digabung saja ini. Tergantung metode pengumpulan datanya yang mana yang digunakan. Lalu simpulan, saran, ucapan terima kasih. Nah, ini yang disebut ya, apa style 7 ini. Nah, ini. Mereka gunakan apa style 7. Nah, dia tulis di sini. Apa style 7 ini. Dimulai dari nama orangnya, titik, spasi, dalam kurung, lalu disambung lagi dengan titik, lalu judul ya, titik, dikasih spasi, penerbit. Nah ya, sebenarnya ada kota terbit ini ya, harusnya. Nah, tapi ikuti saja ini. Nanti ambil salah satu contoh bagi yang manual ya. Kalau yang pakai Mendeley tidak butuh lagi satu-satu. Langsung dia tinggal satu kali klik bagian reference ini. Insert bibliografi. Nah, tuh. Sampai di situ ada yang ini waktunya sisa 6 menit. Mungkin bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab atau bagaimana. Ada yang mau ditanyakan enggak? Cuma judul, lalu tulis kerangkanya itu ya, mulai dari pendahuluan, kajian teoritis, metode ya, nih tinjauan teoritis, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, saran, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Untuk template itu bisa nanti tolong dikirim di grup Pak, di WA. Boleh. Nanti saya kirim di grup, dan boleh juga kalau mahasiswa mau download langsung di e-learning bagian aktivitas belajar 2. Ada di bawahnya. Oh, ada di situ ya? Ada di situ. Oke.
Itu judulnya template artikel karya ilmiah. Ada nggak apa yang kira-kira yang perlu, mungkin kalau ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan, ini kita bisa memanfaatkan waktu. Bu Tuti bisa menilai? Bisa menilai nggak, Tuti? Oh, mungkin audio bermasalah ya. Iya. Yang lain juga, pokoknya dia ini main jujur-jujuran ya. Kalau memang tidak bisa, bilang tidak bisa, supaya dicarikan solusi. Apakah saya ajarkan, atau belajar sendiri, atau mau coba cara manual saja. Nah, itu silahkan nanti. Apalagi kira-kira yang perlu? Saya pikir itu ya. Kalau soal mencari referensi, tadi saya sudah tunjukkan salah satu pilihannya di Google Scholar ya. Selebihnya terserah, mau ketik di Google juga boleh. Ketik saja di Google itu muncul kok. Sesuai judulnya. Kalau judulnya tentang interaksi mahasiswa, tulis saja di Google itu. Interaksi mahasiswa. Nah, kalau di Google kan dia umum ya, nanti muncul semua ya, berita, gosip. Nah, itu muncul semua di situ kalau Google. Kalau di Google Scholar, dia spesifik artikel, ya, spesifik buku ya yang muncul. Jadi pencariannya lebih bagus. Ada lagi? Atau cukup? Nah, itu ya. Boleh juga di jurnal langsung ya. Kalau mau cari referensi itu. Nah, ini tadi mungkin belum muncul ya. Ini tadi yang di Google Scholar. Kalau tentang judi online ya tulis judi online. Atau kalau mau langsung di jurnal ya silahkan cari jurnalnya. Ketik saja di Google itu. Kalau tentang judi online ya jurnal judi online, nanti muncul kok artikel-artikel yang terbit di jurnal tentang judi online. Nah, atau kalau punya buku, nah misalnya kalau punya buku ya, saya buku ini Pengantar Sosiologi Umum. Kalau manual harus kita baca judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa. Nah, itu kalau manual dia dari buku. Bisa juga. Atau tulis saja judul buku itu dan cari di Google atau di Google Scholar. Coba cari Google Scholar atau di Google Book. Nah, ya nanti kita tinggal kutip seperti cara yang tadi. Nah, tidak perlu lagi satu-satu. Dia ada kok di Google itu. Misalnya yang saya ini, Pengantar Sosiologi Umum, ini ada ini di sini. Tapi mungkin kalau saya coba cari agak lama ya. Karena jaringan Pengantar Sosiologi Umum. Coba saya cari ya, Romi Mesra. Jadi daripada mau baca bukunya, tinggal dikutip ya. Nah, kutip seperti yang tadi, dia muncul itu. Itu saya pikir. Dan yang lain silahkan ya, mau di Scopus, mau dicari di Scopus, di Dimension ya, Scholar, dan lain-lain. Silahkan. Mungkin itu ya. Ini Pak Lukman yang semangat sekali saya lihat ini. Ya, kita sama-sama belajar saja Pak ya. Jadi kalau ada saya yang kurang informasi, jangan Pak, Mas aja ya. Oh. Oke, Mas Lukman. Itu kita sama-sama belajar saja. Saya memang lebih banyak sharing pengalaman ya. Kebetulan saya berkecimpung di dunia artikel, di dunia buku ya. Saya nulis kalau sampai Oktober nih saya sudah nulis lebih dari 12 buku ya. Oh, okay. Nah, jadi juga, Pak.
Ya lumayan. Tapi umumnya kolaborasi ya. Kolaborasi dengan penulis lain. Kalau sendiri nulis 14 buku, wah berat. Dari edukasi